Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerangkan tentang keutamaan orang yang mendatangi kiai ataupun mendatangi ustadz ataupun mendatangi orang alim. Dia duduk-duduk bersamanya, entah itu meminta nasihat, minta wejangan, ataupun hadir di pengajian ataupun di majelis taklimnya. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi diterangkan, qala al-faqihu, berkata Imam Faqih Abu Laits As-Samarqandi, yuqalu, diucapkan, manintaha ilal alimi, barang siapa yang sampai ke orang alim, wajala samahu, dan dia duduk beserta orang alim tersebut, wala yaktir ala ayahfadul ilma, dan dia tidak mampu untuk menghafalkan ilmu yang disampaikan oleh orang alim kiai tersebut. Dia silaturahim ataupun menghadiri pengajian menuju orang alim, duduk bersamanya, dia tidak ngerti apa yang disampaikan ilmunya kiai tersebut ataupun orang alim tersebut, maka falahu sab'u karomatin, maka dia mendapatkan 7 kemuliaan. Masya Allah. Orang yang mendatangi kiai, ustadz ataupun alim ulama, duduk saja meminta nasihat ataupun hadir di pengajian, orang tersebut mendapatkan 7 kemuliaan. Masya Allah. Apa dia? Awwaluha yanalu fadlul muta'allimin. Keutamaan yang pertama adalah dia mendapatkan keutamaan orang-orang yang belajar. Masya Allah. Wathani mada majalisan indahu kana mahbusan anid dunubi wal khotoya. Yang kedua, keutamaan yang kedua adalah selama dia masih duduk bersama orang alim tersebut, bersama kiai tersebut, maka dia terbebas, terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Masya Allah. Biasanya ngomongin orang, biasanya mengegibah, ini mah kalau duduk sama kiai, dia terbebas dari dosa dan kesalahan. Masya Allah. Wathalisu, keutamaan yang ketiga adalah idza kharaja min manzilihi tungzalu alaihi rahmatu. Apabila dia keluar dari rumahnya, maka rahmat Allah turun kepadanya. Masya Allah. Rahmat itu kasih sayang, ya. Keluar dari rumah mau menuju ke rumah kiai, entah itu minta nasihat ataupun hadir pengajian, maka diturunkan rahmatnya itu. Masya Allah. Warabi'u idza jalasa indahu fatunzalu alaihimur rahmah fatusibuhu bi barakatihim. Karomah yang keempat, kalau kita duduk beserta orang alim, adalah idza jalasa indahu, apabila dia duduk di sampingnya, ya, bersama orang alim tersebut, maka turun rahmat, maka fatusibuhu bi barakatihim, maka dia akan mendapatkan keberkahannya mereka-mereka yang duduk bersama kiai dan ulama tersebut. Masya Allah. Wal khamisu, yang kelima adalah madama mustami'an tuktabulahul hasanatu. Selama dia mendengarkan apa yang disampaikan kiai ulama, maka dia dicatat, ya, kebaikan-kebaikan, dicatat kebaikan dan kebaikan. Jadi kalau kita silaturahim ataupun kumpul sama kiai, jangan ngobrol. Kalau bisa, kalau kiai atau ustadznya atau orang alimnya itu sedang ngomong, didengarkan. Selama kita mendengarkan, maka kita akan tercatat kebaikan-kebaikan untuknya. Wasadisu tahuffu alaihimul malaikah bi ajnihatiha. Keutamaan ataupun kemuliaan yang keenam adalah para malaikat itu membentangkan sayapnya, ya, membentangkan sayapnya, ridon wa huwa fihim. Malaikat membentangkan sayapnya ridho, ya, sedangkan orang tersebut
di dalam naungan sayap-sayapnya malaikat tersebut kan gitu ya. Masya Allah. Selama kita bersama orang alim, maka malaikat membentangkan sayapnya dan kita merasa diayomi gitu kan ya. Wasabi'u kullu qadamin yarfa'uhu wa yadahu yakunu kafaratan lidzunubi wa rif'an lidarajatillah. Kemuliaan yang ketujuh adalah setiap kaki kita yang diangkat ataupun yang diletakkan yakunu kafaratan, artinya setiap kali kaki kita itu melangkahkan kaki kita itu menuju orang alim, menuju kiai, menuju ustadz, maka setiap langkahnya itu menjadi kafaratan lidzunub, menjadi penebus ya, penghapus dosa-dosa. Masya Allah. Warifan lidarajatilah, dan menjadi pengangkat derajat baginya gitu kan. Setiap langkahan kakinya itu menjadi penebus dosa dan diangkat derajatnya. Masya Allah. Wa ziyadatan fil hasanat, dan menambahkan kebaikan-kebaikannya. Waduh, setiap langkahan kebaikan, setiap langkah kebaikan, setiap langkah kebaikan. Masya Allah. Kemudian tsumma yukrimuhullahu ta'ala bisitti karomatin. Kemudian Allah memuliakannya orang yang senantiasa duduk beserta orang alim, maka Allah menambahkan 6 karomat, 6 kemuliaan. Tadi 7 ditambah 6. Masya Allah. Bisitti karomatin ukhra, ditambah 6 kemuliaan yang lain. Yang pertama, awaluha yukrimuhu bihubbi syuhudi majlisil ulama. Keutamaan yang pertama ditambah 6 ini, ya Allah memuliakannya dengan cinta menyaksikan majelisnya, tempat duduknya para ulama. Walau dia menjadi saksi menyaksikan para ulama sedang duduk. Masya Allah. Yang kedua, wasani kullu may yaqtadi bihim falahu mithlu ujurihim. Kemuliaan yang kedua adalah setiap orang yang mengikutinya ya, maka dia berhak mendapatkan pahala ya dari orang-orang yang mengikutinya gitu kan ya. Kalau kita mengajarkan sesuatu, maka mengajarkan sesuatu kepada seseorang, seseorang itu mengamalkan sesuatu itu, maka dapat pahala, kita pun dapat pahala kan gitu kan ya. Kita ngajarin abatasa gitu kan sampai bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Quran sampai bisa baca Al-Quran, baca Al-Quran dapat pahala, kita pun yang mengajarkannya pun dapat pahala. Subhanallah. Min ghairi ayyangqusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka, tanpa dikurangi. Wah, nanti berkurang pahalanya nih, enggak ya, tidak dikurangi sedikit pun. Wasalisu, yang ketiga adalah wa ghufira lau ghufira li wahidin minhum yusya'lah. Apabila salah satu di antara jamaah tersebut ada yang diampuni dosanya, maka dia pun yang datang tersebut akan diberikan syafaat oleh orang yang diampuni dosanya. Ya Allah, makanya kita harus berjamaah. Warabi'u, yang keempat adalah yabrudu qalbuhu min majlisil fisaqiyah. Warabi'u yabrudu qalbuhu min majlisil fasaqi. Yang keempat adalah hatinya merasa adem, ayem, tentrem kalau berkumpul beserta ulama kiai itu kan ya. Min majlisil fasaqi, dari majelisnya orang-orang fasik gitu kan. Adem kalau bertemu dengan para kiai ya. Wal khamisu yadkhulu fi tariqil muta'allimin wassalihin. Keutamaan yang kelima adalah dia termasuk di jalannya orang yang senantiasa belajar dan orang-orang soleh tentunya gitu kan ya. Dia berkumpulnya serta orang yang belajar dan orang soleh. Yang keenam, yuqimu amrullahi ta'ala, dia menengahkan ya, mendirikan ya, melakukan perintah Allah Ta'ala. Lianna Allah Ta'ala qala kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba ya'nil ulama wal fuqaha, gitu ya. Yang keenam ini dia menjalankan perintah Allah Ta'ala, karena perintah Allah Ta'ala suruh kumpul-kumpul dengan para ulama dan fikih. Keenam ini ya, keutamaan ini hadza liman lam yahfad syai'an.
keutamaan 7 ditambah 6 tadi itu bagi orang yang tidak hafal, tidak faham sesuatu yang diucapkan, yang disampaikan oleh kiai, ulama, dan orang alim tersebut hinggamnya. Wa ammal ladzi yahfadu falahu ad'afun mudha'afah. Adapun sesuatu yang kita hafal, sesuatu yang kita mengerti dari apa yang disampaikan oleh para kiai dan ulama, maka falahu ad'afun mudha'afah, maka dia mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Masya Allah. Inilah salah satu keutamaan kita sering duduk-duduk di pengajian, duduk-duduk beserta ulama, para alim, para solihin, para fuqaha ahli fikih. Insya Allah mendapatkan 7 kemuliaan ditambah 6 kemuliaan ini. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.